Hai, apa kabar semuanya? Perkenalkan, nama saya Ocha. Di sini saya mau sedikit sharing tentang pengalaman saya menjadi seorang guru dan seorang ibu. Waktu kecil, saya itu dididik menjadi anak yang harus memiliki nilai yang baik dalam akademik. Di mana saat tahun 96, ayah saya itu sudah meninggal dunia. Jadi sudah pasti ibu saya adalah single parent. Karena saya berpikir dengan menjadi single parent itu bukannya hal yang mudah. Saya memiliki adik, jadi kami adalah 2 bersaudara. Saya berpikir kalau saya tidak mendapatkan nilai yang baik, saya tidak bisa mendapatkan beasiswa. Itu yang ada di pikiran saya selama ini. Ibu saya tidak pernah memaksa saya untuk mendapatkan nilai yang baik ataupun mendapatkan beasiswa. Tetapi dengan mendapatkan beasiswa dan mendapatkan nilai yang baik, sudah pasti beasiswa itu akan ada di tangan dan bisa meringankan beban orang tua saya, terutama ibu saya. Nah, sampailah waktu saya di SMA dan di kuliah. Benar-benar terjadi loh saya mendapatkan beasiswa. Tapi saya nggak tahu saat itu minat saya tuh di mana. Bener-bener total nggak tahu. Dan setelah saya menyelesaikan kuliah, saya sudah bekerja. Saya pun bekerja sudah di mana-mana sebenarnya, tidak hanya di sekolah saja. Di situ saya masih bingung, yang mana sih minat kita sendiri? Bahkan minat kita sendiri tuh kita nggak tahu yang mana gitu. Lalu saya menikah. Setelah menikah, saya punya anak. Begitu saya punya anak, sedikit banyak saya menjalankan metode akademik yang orang tua saya dulu turunkan ke saya turunkan ke anak saya. Disitulah mulai. Suatu hari, saya pernah mengajarkan anak saya itu belajar membaca. Saya menggebu-gebu sekali. Kenapa? Karena saya pengen banget dia bisa baca. Saya ingin sekali dia bisa mengejar akademiknya di sekolah. Sampai, jujur sedih banget. Dia sampai nangis dan bahkan sampai bilang saya itu jahat. Padahal sebenarnya bukan jahat. Tapi karena memang pengen dia pinter. Itulah yang saya ngerasa, oh menjadi ibu tuh seperti ini ya. Harus mengajarkan anaknya belajar dan yang di otak kita tuh hanya akademis. Jadi bisa dibilang, kemauan kita, keinginan kita, cita-cita kita dulu, itu pengen kita turunkan ke anak kita. Yang padahal belum tentu loh anak kita itu pengen kemauannya dia itu sesuai dengan kemauannya kita. Jadi apa yang kita cita-citakan belum tentu menjadi cita-cita si anak. Betul nggak? Ya kan? Nah, setelah saya bergabung menjadi pengajar di sekolah ini, sedikit demi sedikit, cara berpikir saya mulai berubah. Di mana anak-anak didik saya itu justru yang membuka mata saya, melihat saya, gimana sih mereka-mereka ini. Anak-anak itu kan spesial, anak-anak itu kan unik. Memang itu teorinya, kita sering baca ya di quote-quote. Tapi pada prakteknya kan belum tentu. Susah juga kalau misalkan ada beberapa anak-anak itu yang tidak nurut sama kita. Tapi justru dari tidak nurut itu adalah kecerdasan mereka. Jadi gak semua-semua dan gak melulu-melulu itu soal nilai dan akademik. Banyak sekarang emang orang tua yang pengen banget anaknya itu terlihat baik di nilai akademik. Saya pun sebenarnya maunya seperti itu. Tetapi setelah melihat dari kacamata yang sekarang, pola berpikir itu berubah. Jujur, sekarang saya jadi lebih happy banget. Di rumah, saya tidak pernah mengekang anak saya untuk main, entah main boneka, atau mungkin main air, atau bahkan main gadget. Saya mempersilahkan dia. Saya sangat bersyukur mengambil keputusan untuk menjadi seorang guru. Di mana saat ini, mata saya dan cara berpikir saya itu sudah terbuka dan sudah berubah. Ternyata
Peran orang tua dan guru itu sangat penting untuk membantu anak-anak kita mengembangkan potensi, bakat, dan minat mereka. Mari kita lihat ke diri kita masing-masing. Apakah kita sebagai orang tua sudah membantu anak-anak kita mengembangkan potensi mereka, minat, dan bakatnya? Atau justru kitalah yang menjadi penghambat mereka untuk mengembangkan kreativitas anak-anak? Yuk kita sama-sama belajar menjadi orang tua yang mau lebih mengerti kebutuhan anak-anak kita. Salam sehat, bye-bye!